Dalam dunia yang penuh tuntutan dan ketidakpastian, ketenangan jiwa sering terasa seperti kemewahan yang langka. Namun melalui kanal ini, Senandika Filsafat, kita akan menggali kembali kebijaksanaan yang telah berumur ribuan tahun. Filsafat Stoikisme bukan sebagai teori belaka, melainkan sebagai petunjuk praktis untuk hidup. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus tidak hidup di menara gading. Mereka hidup dalam kekacauan, tetapi tidak membiarkan kekacauan itu masuk ke dalam diri mereka. Disinilah kita belajar satu hal penting, bahwa kita bisa hidup tanpa rasa takut dan membebaskan diri dari stres. Bukan dengan mengubah dunia, tetapi dengan mengubah cara kita merespons dunia. Filsafat bukanlah pelarian dari hidup, tapi seni untuk menjalaninya dengan penuh kesadaran. Di Senandika Filsafat, kita akan menelusuri 10 pelajaran utama dari Stoikisme yang akan membimbing kita menuju hidup yang lebih sederhana, lebih teguh, dan lebih bebas. Mari berjalan bersama, bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi lebih sadar. Selamat datang. Poin pertama, kendalikan yang bisa dikendalikan. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita. Epictetus, Enchiridion. Dalam hidup ini, seringkali kita merasakan keresahan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah hidup ini terus bergerak tanpa arah yang pasti, menyeret kita dalam arus besar peristiwa dan harapan yang tak selalu berpihak. Kita cemas, kita gelisah, kita takut akan masa depan, menyesali masa lalu, dan kecewa terhadap kenyataan yang tak sesuai dengan rencana. Namun jika kita berhenti sejenak, menenangkan hati, dan menilik lebih dalam ke dalam filsafat yang telah melewati ribuan tahun ujian zaman, kita akan menemukan satu pelajaran mendasar yang mampu mengubah cara kita menjalani kehidupan. Kendalikan yang bisa dikendalikan. Inilah prinsip paling dasar dalam ajaran Stoikisme, sebuah pemisahan yang tegas antara dua hal, apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kedengarannya sederhana, tapi dalam praktiknya, kita kerap kali mengabaikannya. Apa yang sesungguhnya berada dalam kendali kita, pikiran kita, penilaian kita, reaksi kita, tindakan kita, sikap hati kita terhadap suatu peristiwa. Sedangkan hal-hal seperti cuaca, opini orang lain, kesehatan yang menurun, masa lalu yang sudah terjadi, bahkan nasib sekalipun, semuanya berada di luar kuasa kita. Namun ironisnya, justru pada hal-hal itulah manusia sering menggantungkan harapannya, emosinya, bahkan harga dirinya. Seorang Stoik sejati bukanlah orang yang tidak peduli, melainkan orang yang sangat selektif terhadap apa yang layak ia perhatikan. Ia tidak menghabiskan energi memikirkan komentar orang lain, karena ia tahu pengendalian terhadap citra diri di mata dunia adalah ilusi. Ia tidak terikat pada hasil, karena hasil bukanlah sesuatu yang bisa dijamin. Yang bisa dijamin hanyalah usaha terbaik yang dilakukan dengan integritas. Ia tidak sibuk mengutuk keadaan, karena ia tahu bahwa dunia tidak diciptakan untuk menyesuaikan diri dengannya. Justru dialah yang harus menyesuaikan diri dengan dunia. Mengapa prinsip ini penting untuk membebaskan kita dari stres dan rasa takut? Karena banyak penderitaan kita bersumber dari usaha sial-sial untuk mengendalikan hal-hal di luar jangkauan kita. Kita ingin orang lain selalu menyukai kita. Kita ingin dunia berjalan sesuai skenario kita. Kita ingin kesempurnaan dari sesuatu yang pada hakikatnya tidak sempurna. Kekecewaan pun lahir ketika kenyataan menolak tunduk pada keinginan. Kebebasan sejati, kata Epictetus, bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari dalam pikiran yang merdeka. Pikiran yang mampu membedakan mana yang patut diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Saat kita hanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita akan menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Kita berhenti menyalahkan orang lain, berhenti terjebak dalam perasaan sebagai korban, dan mulai mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita sendiri. Bayangkan, seorang pelaut di tengah lautan. Ia tidak bisa mengendalikan arah angin, derasnya, arus, atau datangnya badai. Tapi ia bisa mengendalikan layar, memperbaiki kemudi, dan menentukan bagaimana ia akan merespons setiap gelombang yang datang. Demikian pula, hidup. Dunia boleh tak pasti, tapi kita bisa memastikan bahwa cara kita menghadapinya adalah hasil dari kesadaran, bukan kepanikan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tuntutan, prinsip Stoik ini ibarat mercusuar di tanggak yang mengarahkan kita untuk tetap fokus pada lingkaran kendali kita sendiri, dan melepaskan keterikatan pada apa yang tidak bisa dipastikan. Kita menjadi lebih damai, bukan karena dunia berubah, tetapi karena kita telah memilih untuk berubah dari dalam.
Jadi, sebelum kamu mengeluh akan nasib, sebelum kamu larut dalam kekhawatiran atas hal-hal yang belum tentu terjadi, tanyakan satu hal ini kepada dirimu sendiri. Apakah ini berada dalam kendaliku? Jika tidak, maka lepaskanlah. Dan jika iya, maka berbuatlah sebaik mungkin, tanpa beban hasil, tanpa ketakutan, sebab di sanalah letak kebebasan sejati. Poin kedua, terimalah alam sebagaimana adanya. Jangan berharap kejadian akan berlangsung seperti yang kau inginkan. Berharaplah kejadian berlangsung sebagaimana mestinya, dan engkau akan hidup dengan tenang. Epictetus. Ada sebuah prinsip agung dalam stoikisme yang seringkali menjadi kunci kedamaian batin. Amor fati. Cinta terhadap takdir. Menerima hidup sebagaimana ia hadir. Tidak dengan keluhan, tidak pula dengan kepahitan, tetapi dengan keterbukaan hati yang penuh kebijaksanaan. Inilah pelajaran kedua yang mengajarkan kita untuk hidup tanpa rasa takut dan terbebas dari stres, menerima alam sebagaimana adanya. Dalam pengertian stoik, alam bukan hanya tentang pohon, langit, atau lautan, melainkan segala bentuk tatanan realitas, peristiwa, perubahan, kehilangan, bahkan penderitaan. Stoikisme melihat dunia ini sebagai suatu sistem yang tertata dengan logis, di mana segala sesuatu memiliki tempat dan waktunya masing-masing. Maka, tugas manusia bukanlah menolak kenyataan atau berupaya mengendalikannya dengan paksaan, tetapi hidup selaras dengannya. Namun, bukankah sulit menerima sesuatu yang menyakitkan, kehilangan orang terkasih, ditolak dalam perjuangan, dikhianati oleh kepercayaan, atau dihantam kenyataan yang tidak sejalan dengan harapan? Semua itu menyisakan luka. Dan naluri pertama manusia adalah menolak. Mengapa ini terjadi padaku? Seharusnya tidak begini. Aku tidak pantas mendapatkan ini. Justru disinilah penderitaan itu tumbuh. Bukan dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari benturan antara ekspektasi kita dengan kenyataan yang tidak sesuai. Kita menginginkan musim semi terus bertahan, tetapi alam mempergilirkan musim dingin. Kita mendamba keabadian, tetapi segala sesuatu berjalan menuju kefanaan. Kita menuntut stabilitas, padahal hidup adalah gerak dan perubahan yang tak henti. Filsuf Stoik memahami kenyataan ini dengan jernih. Mereka tidak menuntut hidup agar selalu indah. Mereka tidak mengeluhkan badai yang datang. Mereka hanya bertanya satu hal: bagaimana seharusnya aku bersikap atas apa yang terjadi? Ketika kita menerima alam sebagaimana adanya, bukan berarti kita menyerah pada keadaan. Ini bukan sikap pasif. Ini adalah tindakan sadar untuk tidak melawan hal yang tak bisa diubah dan mengarahkan energi kita pada hal yang bisa diperbaiki. Dalam bahasa lain, menerima bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi berarti tidak mengutuk apa-apa. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf Stoik terbesar, pernah menulis, hidup ini seperti sungai yang mengalir, dan engkau tidak akan pernah bisa menyentuh air yang sama dua kali. Maka, siapapun yang mencoba menggenggam air akan kehilangan semuanya. Tetapi siapa yang belajar mengalir bersama arus, ia akan mencapai kedamaian sejati. Ketenangan tidak hadir dari dunia yang selalu berjalan sesuai kehendak kita. Ia justru hadir ketika kita berhenti melawan hal-hal yang tak mungkin kita ubah, dan mulai menerima peristiwa sebagai bagian dari tatanan yang lebih besar. Dalam penerimaan, ada kelegaan. Dalam kelegaan, ada keheningan. Dan dalam keheningan, kita menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Cinta terhadap takdir, amor fati, adalah bentuk cinta yang paling berani. Cinta yang tidak hanya menerima bunga, tetapi juga duri. Tidak hanya menerima keberhasilan, tetapi juga kegagalan. Tidak hanya menerima pujian, tetapi juga celaan. Karena semuanya adalah bagian dari alur besar kehidupan yang tak seorang pun dapat prediksi atau kendalikan sepenuhnya. Lalu, bagaimana kita melatih diri untuk menerima alam sebagaimana adanya? Mulailah dari hal-hal kecil. Menerima hari yang mendung tanpa mengeluh. Menerima kritik tanpa defensif. Menerima keterlambatan tanpa amarah. Pelan-pelan, kita melatih batin untuk terbiasa dengan kenyataan dan berhenti bergantung pada ekspektasi. Penerimaan bukanlah bentuk kelemahan, tetapi bentuk kekuatan yang tenang. Ia bukan kepasrahan, tapi kebijaksanaan. Ia tidak menghilangkan rasa sakit, tapi membebaskan kita dari penderitaan yang disebabkan oleh penolakan terhadap kenyataan. Dan pada akhirnya, ketika kita telah mampu menerima hidup sebagaimana adanya, dengan segala pahit dan manisnya, kita tak lagi takut akan apapun. Karena kita tahu, apapun yang terjadi, kita tidak akan hancur. Kita akan tetap berdiri, tetap teguh, tetap waras. Sebab kita telah berdamai dengan kehidupan itu sendiri. Poin ketiga,
Latih diri menjadi tangguh terhadap rasa sakit. Manusia tidak dilahirkan untuk hidup tanpa rasa sakit. Penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan kita. Ia datang dalam berbagai bentuk: kehilangan, kegagalan, penolakan, penyakit, kemiskinan, kesendirian. Namun, Stoikisme tidak pernah memandang penderitaan sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Sakit bukanlah kutukan, tetapi ladang pelatihan bagi jiwa. Dalam dunia yang semakin rapuh, di mana sedikit tekanan saja bisa membuat seseorang runtuh, para filsuf Stoik justru menawarkan pandangan yang keras, namun membebaskan. Jangan hindari rasa sakit, hadapilah. Jangan berharap pada kehidupan yang lembut. Tempa dirimu agar kuat. Disinilah terletak prinsip agung Stoikisme. Latih diri menjadi tangguh terhadap rasa sakit. Epictetus tahu betul makna penderitaan. Ia adalah seorang budak yang pernah dipukuli hingga pincang. Tapi ia tidak menyimpan dendam, tidak pula menyesali. Ia menjadikan rasa sakit sebagai pengingat bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol. Tapi respons kita terhadap rasa sakit, itulah milik kita sepenuhnya. Dalam pengertian Stoik, penderitaan hanyalah kesan yang netral. Yang menjadikannya buruk atau tak tertahankan adalah penilaian kita sendiri. Kita terbiasa menghindari rasa sakit. Kita ingin segalanya instan, nyaman, dan tanpa hambatan. Namun kenyamanan yang terus-menerus justru melemahkan. Seperti otot yang tidak pernah digunakan akan kehilangan kekuatannya. Demikian pula jiwa manusia. Jiwa yang tidak pernah diuji oleh kesulitan akan kehilangan daya tahannya. Latihan ketabahan bukanlah ajakan untuk mencari kesengsaraan, tapi untuk membangun kekuatan batin yang tidak bergantung pada situasi luar. Stoikisme mengajak kita mengubah cara pandang bahwa penderitaan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kedewasaan, bahwa rasa sakit bukan rintangan, tapi bagian dari jalan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, hambatan dalam jalan justru menjadi jalan itu sendiri. Bila kamu menghadapi kesulitan, jangan bertanya mengapa ini menimpamu, tapi tanyakan, apa yang bisa aku latih dari peristiwa ini? Rasa sakit melatih kesabaran, penolakan melatih kerendahan hati, kegagalan melatih keteguhan, bahkan kehilangan yang paling perih dari semua melatih kita untuk melepaskan dan memahami bahwa segala yang kita cintai bersifat sementara. Satu hal yang membebaskan dari pemahaman ini adalah kita tidak perlu takut pada penderitaan. Ketika kita telah bersahabat dengannya, rasa sakit kehilangan cengkeramannya atas kita. Dan ketika dunia tidak lagi bisa menakut-nakuti kita dengan penderitaan, kita menjadi manusia yang benar-benar bebas. Latihan ketangguhan bisa dimulai dari hal sederhana, menahan diri dari keluhan saat lelah, tetap disiplin saat malas, menenangkan diri di tengah emosi, atau bersikap tenang saat dihina. Ini bukan tentang menunjukkan diri ke dunia, tapi membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Filsuf Seneca memberi nasihat yang tajam namun dalam. Kesengsaraan itu bersifat sementara, tetapi kehormatan karena mampu mengatasinya adalah abadi. Setiap luka yang kita tanggung dengan berani menjadi bagian dari karakter kita. Setiap penderitaan yang kita hadapi tanpa keluh membentuk dasar dari kekuatan jiwa. Maka, ketika rasa sakit datang mengetuk pintu hidupmu, jangan buru-buru mengusirnya. Duduklah sejenak bersamanya. Dengarkan apa yang ingin ia ajarkan. Mungkin ia datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengangkatmu, agar kamu melihat betapa besarnya kemampuan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Jiwa yang kuat bukanlah jiwa yang tak pernah terluka, melainkan jiwa yang telah jatuh berkali-kali dan bangkit kembali tanpa kehilangan kemanusiaannya. Jiwa yang telah ditempa oleh cobaan, dibakar oleh kehilangan, dilukai oleh waktu, namun tetap berdiri, tetap hidup, dan tetap mencintai kehidupan sebagaimana adanya. Bersabarlah dalam sakit, bersahabatlah dengan luka, sebab dari sanalah kekuatan yang sesungguhnya akan tumbuh. Bukan kekuatan fisik, bukan juga kekuatan untuk menang atas orang lain, melainkan kekuatan untuk mengalahkan diri sendiri. Dan itulah kemenangan terbesar menurut para Stoik. Poin keempat, renungkan kematian. Memento mori. Kau adalah makhluk fana yang berjalan di atas waktu pinjaman. Ingatlah itu, karena kematian bukan akhir dari segalanya, melainkan pengingat untuk benar-benar hidup. Senandika filsafat di antara semua kenyataan yang ingin kita hindari, tak ada yang lebih sering kita tolak selain kematian. Kita mengalihkan pandangan, menolak pembicaraan,
dan menyingkirkan segala bentuk peringatan tentangnya. Seolah dengan menolak berbicara tentang kematian, kita bisa menghindarinya. Namun filsafat Stoik justru mengajak kita melakukan yang sebaliknya, memandang kematian secara jujur, lalu menjadikannya guru paling agung dalam hidup ini. Memento mori, ingatlah bahwa engkau akan mati. Ungkapan ini bukan kutukan, bukan pula ancaman, tapi panggilan untuk hidup lebih sadar. Sebab ketika kita benar-benar merenungkan kematian, kita tidak menjadi putus asa, melainkan menjadi lebih hidup, lebih hadir, lebih menghargai setiap detik yang berlalu. Kematian bukanlah sesuatu yang datang entah dari mana. Ia bukan kejutan, bukan juga hukuman. Ia adalah bagian dari hukum alam. Sebagaimana kelahiran, ia bukan tragedi, melainkan kepastian. Semua yang bernapas akan berhenti suatu saat nanti. Semua yang tumbuh akan gugur pada waktunya. Semioyang dikasihi, suatu hari akan kembali pada keheningan. Dan itu termasuk kita. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, menulis dalam Meditations, jangan bertindak seperti kau akan hidup 10.000 tahun. Kematian menghantui. Sementara engkau hidup, sementara masih mungkin, jadilah orang baik. Kata-kata ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa waktu kita terbatas. Dan karena itu, sangat berharga. Kita menunda mencintai, menunda meminta maaf, menunda berkarya, menunda menjadi diri sendiri. Seolah esok dijamin, padahal tidak. Ketika kita benar-benar memahami kefanaan hidup, maka hal-hal yang kecil akan kehilangan daya rusaknya. Kita tidak lagi mudah marah karena hal sepele. Kita tidak lagi tenggelam dalam iri hati, dendam, atau kebencian. Sebab kita tahu, hidup ini singkat. Terlalu singkat untuk dihabiskan dalam keributan batin. Filsafat Stoik tidak menyuruh kita menjadi muram. Sebaliknya ia mengajak kita menjalani hari-hari dengan kesadaran penuh. Kesadaran bahwa hari ini bisa jadi adalah hari terakhir. Dan jika memang demikian, apakah kita sudah hidup dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah mengatakan hal-hal penting yang perlu dikatakan? Apakah kita sudah memberikan makna pada kehadiran kita? Memento mori mengajarkan kita untuk hidup tanpa takut kehilangan, karena kehilangan adalah bagian dari hidup. Ia membebaskan kita dari keterikatan yang semu pada harta, status, bahkan pada tubuh ini sendiri. Kita berhenti menggenggam terlalu erat dan mulai menghargai segala hal dengan lebih bijak. Kita tidak lagi hidup dalam ilusi keabadian. Ada kebebasan besar yang lahir dari kesadaran akan kematian. Kita menjadi lebih berani mengambil keputusan. Kita lebih mudah berkata tidak pada hal-hal yang tidak bermakna. Kita lebih jujur dalam menyatakan perasaan. Kita lebih tekun dalam berkarya, karena kita sadar waktu tak menunggu. Dan yang paling penting, kita berhenti menundu-nanda menjadi pribadi yang kita cita-citakan. Filsuf Seneca berkata, hidup itu cukup panjang jika digunakan dengan baik. Jadi bukan soal berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita menghidupkan waktu yang kita miliki. Orang yang tiap harinya dipenuhi kesadaran akan kefanaan, akan hidup dengan penuh ketulusan dan tujuan. Ia tidak akan tergoda oleh kesia-siaan. Ia akan mengejar kebajikan. Karena itu, satu-satunya warisan yang abadi. Bayangkan jika setiap pagi kita mengingat bahwa kita bisa saja tidak melihat malam. Dan setiap malam, kita menyadari bahwa mungkin pagi tak akan datang lagi untuk kita. Maka setiap kata akan lebih berhati-hati. Setiap pertemuan akan lebih penuh makna. Setiap keputusan akan lebih bijaksana. Kita akan benar-benar hidup. Karena yang perlu kita takuti bukanlah kematian, melainkan hidup yang tidak pernah benar-benar dijalani. Yang perlu kita ratapi bukanlah akhir, melainkan hari-hari yang lewat tanpa kesadaran, tanpa cinta, tanpa makna. Jadi, renungkan kematian bukan untuk menakutkan dirimu, tetapi untuk membebaskan dirimu, agar engkau tidak hidup setengah-setengah, agar engkau tidak menunggu momen yang sempurna untuk mencintai, memberi, atau berubah. Karena momen itu tidak pernah datang. Yang ada hanyalah hari ini, detik ini, kesempatan ini. Dan saat engkau benar-benar menghayati memento mori, engkau tak akan lagi takut pada akhir. Sebab hidupmu, meskipun singkat, telah dijalani dengan sepenuh hati. Poin kelima, hiduplah sekarang, bukan nanti. Jangan biarkan masa depan mengganggu dirimu. Kamu akan menemuinya, jika memang harus, dengan kekuatan yang sama seperti kamu menanggung hari ini. Marcus Aurelius, Meditations. Manusia seringkali hidup dalam bayang-bayang dua dunia yang tak nyata. Masa lalu yang telah pergi dan masa depan yang belum datang. Kita menghabiskan waktu memikirkan apa yang sudah terjadi,
menyesali keputusan, membayangkan, seandainya, lalu kita melompat jauh ke depan, mencemaskan apa yang belum tentu terjadi, membuat skenario demi skenario. Sebagian besar bahkan tak akan pernah menjadi kenyataan. Akibat kita kehilangan satu-satunya waktu yang sangat-sangat nyata. Saat ini, filsafat Stoik mengajarkan bahwa saat ini adalah satu-satunya kepastian yang kita miliki. Waktu bukanlah sesuatu yang bisa disimpan, diulang, atau dimajukan sesuai. Ia seperti aliran air yang tidak bisa digenggam, namun bisa dirasakan. Dan jika kita tidak hadir dalam momen yang sedang berlangsung, kita akan terseret dalam arus kehidupan, tanpa pernah benar-benar menjalaninya. Renungkan ini. Berapa banyak hal penting dalam hidup yang kita tunda. Kita berkata, nanti saja. Nanti aku akan meminta maaf. Nanti aku akan mengejar mimpi. Nanti aku akan menghabiskan waktu dengan keluarga. Nanti aku akan mencintai diriku sendiri. Tapi kapan nanti itu datang? Seringkali tidak pernah. Dan ketika akhirnya kita ingin melakukannya, waktu telah pergi bersama kesempatan yang tak bisa kembali. Stoikisme mengajak kita untuk hidup dengan penuh kehadiran. Bukan sekadar bernapas, bukan sekadar bergerak, tapi sadar akan apa yang sedang kita jalani. Ketika makan, nikmati makan itu. Ketika berbicara, dengarkan sungguh-sungguh. Ketika bekerja, curahkan niat sepenuhnya. Ini bukan tentang efisiensi atau produktivitas, tapi tentang menghormati hidup yang terjadi saat ini, detik ini. Pernah berkata, banyak orang menghabiskan hidup dengan mempersiapkan hidup. Kita terlalu banyak merancang, terlalu sibuk menata masa depan, sampai lupa bahwa hidup bukanlah sesuatu yang akan terjadi, tapi sedang terjadi. Kita mengorbankan hari ini demi hari esok, lalu suatu hari kita terbangun dan menyadari, hari esok itu tak pernah benar-benar datang. Lebih dari itu, kecemasan dan penderitaan seringkali lahir dari hidup yang tidak berpijak pada saat ini. Kita takut akan apa yang mungkin terjadi, bukan pada apa yang sedang terjadi. Kita stres bukan karena beban hari ini terlalu berat, tapi karena kita memikul hari esok yang belum terjadi. Padahal, seperti kata Marcus Aurelius, setiap hari cukup dengan bebannya sendiri. Hiduplah sekarang, bukan nanti. Bukan karena hidup ini pendek, tetapi karena hidup ini tidak bisa ditunda. Bahkan satu tarikan napas dari sekarang, tak ada jaminan bahwa kita masih akan di sini. Maka, mengapa harus menunggu? Jika kamu ingin mencintai, lakukanlah sekarang. Jika kamu ingin memaafkan, lepaskan sekarang. Jika kamu ingin berubah, mulai sekarang. Menunda hidup adalah bentuk pelarian yang halus. Kita bersembunyi di balik rencana, di balik persiapan, sambil meyakinkan diri bahwa saat yang tepat akan datang. Tapi para Stoik mengingatkan, saat yang tepat tidak ditunggu. Ia diciptakan dengan kesadaran dan keberanian untuk hidup sekarang. Berhentilah menunggu momen yang sempurna. Dunia tidak akan berhenti berputar. Kesibukan tidak akan pernah habis. Masalah tidak akan lenyap sepenuhnya. Tapi kita bisa memilih untuk hadir hari ini, meski hidup tidak sempurna. Dan justru dalam ketidaksempurnaan itu, hidup menjadi nyata. Hidup ini bukan teka-teki yang harus dipecahkan nanti, melainkan pengalaman yang harus dijalani sekarang. Dan setiap detik yang kita jalani dengan penuh kesadaran adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada keberadaan kita sendiri. Karena pada akhirnya, kita tidak akan ditanya seberapa lama kita hidup, tapi seberapa sanggup-sangga kita hidup. Bukan seberapa banyak hari yang kita lewati, tapi seberapa banyak momen yang benar-benar kita hayati. Maka, hiduplah sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, bukan ketika semuanya sempurna, tapi sekarang, karena hanya ini yang benar-benar milik. Poin ke-6, bebaskan diri dari pendapat orang lain. Mengapa begitu banyak dari kita merasa tertekan, gelisah, atau tidak pernah puas? Mengapa hidup yang tampaknya telah cukup masih menyisakan perasaan tidak utuh? Seringkali, jawabannya sederhana, namun menyakitkan. Karena kita hidup bukan menurut kehendak sendiri, melainkan terbelenggu oleh pendapat orang lain. Kita membentuk diri berdasarkan ekspektasi. Kita menyesuaikan arah hidup demi validasi. Dan tanpa sadar, kita menjadi asing bagi diri sendiri. Karena terus-menerus berusaha menjadi apa yang dunia ingin lihat, bukan menjadi apa yang kita yakini. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebebasan sejati dimulai ketika kita berhenti hidup di bawah bayang-bayang penilaian orang lain. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang orang pikirkan, katakan, atau simpulkan tentang kita. Itu bukan wilayah tanggung jawab kita. Tapi kita bisa mengendalikan satu hal, bagaimana kita bereaksi terhadap semua itu. Epictetus menegaskan, jika engkau mencari kehormatan dari luar,
engkau telah menyerahkan kendali dirimu kepada orang lain. Ketika pujian menjadi candu dan kritik menjadi racun, maka kita telah kehilangan kekuatan sejati kita, kemandirian batin. Betapa sering kita menahan kata karena takut disalahpahami, menunda keputusan karena takut ditertawakan, menyembunyikan jati diri karena takut ditolak. Kita hidup dalam topeng sosial yang kita ciptakan sendiri. Kita memilih jalan yang tidak kita sukai, melakukan hal yang tidak kita yakini, demi satu hal yang fana, penerimaan. Padahal, penerimaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Bukan dari seberapa banyak orang menyetujui kita, tetapi dari seberapa jujur kita hidup dengan prinsip kita sendiri. Para Stoik tidak pernah menjadikan opini publik sebagai kompas moral. Mereka tahu, dunia bisa saja menyanjung sesuatu yang buruk dan mencela sesuatu yang benar. Maka ukuran nilai bukan ditentukan oleh mayoritas, melainkan oleh kebajikan. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di tengah hiruk pikuk pujian dan cercaan, menulis dalam Meditations, "Kau bisa mati besok, maka jangan biarkan opini orang lain menentukan hidupmu hari ini." Kalimat itu adalah pengingat bahwa waktu kita terbatas untuk dihabiskan dalam perbudakan psikologis terhadap penilaian luar. Membebaskan diri dari pendapat orang lain bukan berarti menjadi keras kepala atau antisosial. Bukan pula berarti menolak kritik atau menutup diri, tapi itu berarti kita mampu memilah dengan bijak mana masukan yang membangun dan mana sekadar gema kosong yang tak layak didengarkan. Itu berarti kita memiliki fondasi nilai yang kokoh, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh sorak-sorai atau cemoohan. Orang yang kuat secara stoik adalah orang yang hidup dengan tenang di tengah keramaian, karena ia tidak mencari pembenaran dari luar. Ia tahu siapa dirinya, ia tahu jalan yang ia tempuh, dan karena itu, suara-suara dari luar tidak menggoyahkan hatinya. Ia tak merasa perlu membuktikan apapun. Ia hanya ingin hidup sesuai dengan kebenaran yang ia yakini. Mungkin kamu akan dianggap aneh karena tidak mengikuti tren. Mungkin kamu akan dikritik karena memilih diam saat semua berteriak. Mungkin kamu akan diremehkan karena mengambil jalur yang tidak populer. Tapi selama kamu tahu bahwa itu adalah pilihan yang berakar pada nilai, bukan pada ego, maka kamu sedang melatih satu hal yang amat langka dalam dunia hari ini: keutuhan pribadi. Sebaliknya, jika hidupmu selalu bergantung pada pujian dan takut pada kritik, maka kamu sedang membangun istana di atas pasir. Ia akan goyah setiap kali angin opini bertiup, dan kamu akan lelah, sangat lelah, karena hidup dengan topeng yang harus kamu rawat setiap saat. Maka, mulai hari ini, biarkan pendapat orang lain berlalu seperti angin. Dengarkan yang perlu, abaikan yang kosong. Jangan biarkan pujian membuatmu tinggi, dan jangan biarkan cacian membuatmu runtuh. Jadilah batu karang yang tetap tenang meski ombak datang silih berganti. Sebab hanya ketika kamu berhenti menjadi tawanan ekspektasi orang lain, kamu bisa menjadi manusia yang utuh. Don Hank, manusia yang utuh, yang bisa benar-benar hidup dengan damai di dalam, bukan hanya di luar. Poin ketujuh, kesederhanaan adalah kekuatan. Kekayaan sejati bukanlah memiliki banyak hal, tetapi membutuhkan sedikit. Epictetus, dalam dunia yang serba cepat dan riuh ini, kesederhanaan sering dianggap sebagai kekurangan. Kita diajari bahwa untuk dihargai, kita harus memiliki lebih banyak, menampilkan lebih megah, dan bersaing lebih keras. Kita diajak percaya bahwa kebahagiaan bisa dibeli, bahwa nilai diri bisa diukur dari kemasan luar, bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin tenang hidup kita. Tapi filsafat Stoik, dengan kejernihan dan kedalaman pandangannya, membalikkan semua asumsi itu. Justru, dengan hidup sederhana, kita menjadi benar-benar kuat. Kesederhanaan bukan tentang kekurangan. Ia adalah tentang kesadaran. Kesadaran bahwa kita tidak memerlukan sebanyak yang kita kira. Kesadaran bahwa keinginan yang tak terkendali jauh lebih melelahkan daripada kemiskinan itu sendiri. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari penumpukan benda, melainkan dari pengurangan beban batin. Seneca, seorang bangsawan yang hidup dalam kemewahan namun memilih jalan Stoik, pernah menulis, "Orang kaya sejati adalah dia yang merasa cukup, bukan dia yang memiliki segalanya." Ini bukan sekadar nasihat moral, ini adalah strategi spiritual. Cara untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada dunia luar. Semakin sederhana kebutuhan kita, semakin sulit dunia mengguncang kita. Jika kita merasa cukup dengan makanan yang sederhana,
kita tidak akan gelisah ketika jamuan mewah tidak tersedia. Jika kita merasa cukup dengan tempat tinggal yang layak, kita tidak akan iri dengan istana orang lain. Jika kita merasa cukup dengan pakaian yang nyaman, kita tidak akan terobsesi dengan tren yang terus berubah kesederhanaan. Melatih keteguhan jiwa. Ia membentuk mentalitas yang tidak mudah dipengaruhi iklan gengsi sosial atau tekanan budaya. Orang yang hidup sederhana tidak mudah dimanipulasi. Ia tidak membeli sesuatu karena ingin dianggap, tetapi karena benar-benar butuh. Ia tidak mengambil keputusan karena takut ketinggalan, tetapi karena tahu apa yang penting. Lebih dari itu, kesederhanaan membuka ruang bagi makna. Ketika hidup kita tidak dipenuhi oleh kebutuhan palsu, kita punya waktu dan energi untuk hal-hal yang sejati. Dengan tenang, berbincang dengan tulus, bekerja dengan hati, mencintai tanpa syarat. Dalam ruang yang lapang itu, jiwa bisa bernapas, dan kehidupan bisa terasa penuh. Namun, jangan salah paham, kesederhanaan bukan kemiskinan, bukan hidup serba kekurangan, atau menolak segala kenyamanan. Kesederhanaan adalah memilih dengan sadar, memiliki bukan karena ingin pamer, tapi karena benar-benar bermanfaat. Menolak bukan karena tidak mampu, tapi karena tahu itu tidak perlu. Marcus Aurelius, seorang kaisar dengan kekuasaan luas, tetap menjalani hidup dengan sederhana. Ia tidak kehilangan kehormatan karena tidak hidup dalam kemewahan. Justru karena kesederhanaannya, ia dikenang sebagai pemimpin yang bijak dan manusiawi. Ini membuktikan satu hal: kesederhanaan tidak mengurangi nilai seseorang, ia justru mengangkatnya. Karena nilai sejati tidak pernah ditentukan oleh harta, melainkan oleh watak. Dalam kesederhanaan, kita juga belajar satu kekuatan yang sering diabaikan, kebebasan. Orang yang bergantung pada banyak hal akan mudah diperbudak oleh ketakutan kehilangan. Tapi orang yang hidup sederhana, yang bisa bahagia dengan sedikit, akan memiliki kekuatan untuk berdiri bahkan ketika dunia mengambil segalanya darinya. Cobalah lihat sekeliling, berapa banyak yang kita miliki, tetapi tidak benar-benar kita butuhkan. Berapa banyak hal yang kita kejar, bukan karena keperluan, tapi karena ingin dianggap berhasil. Semua itu membebani jiwa. Dan stoikism, dalam kesahajaannya, menawarkan jalan keluar. Kurangi apa yang membebani, dan pelihara apa yang berarti. Hidup sederhana bukan tentang kembali ke zaman lampau. Ini adalah langkah maju dalam kebijaksanaan. Ini adalah pernyataan bahwa kita tidak akan membiarkan dunia luar mengatur kebahagiaan kita. Bahwa kita memilih isi hidup, bukan sekadar kemasannya. Sebab pada akhirnya, kekuatan sejati tidak datang dari kemewahan yang kita pamerkan, tetapi dari kedamaian yang kita rasakan. Dalam hati yang tidak kosong, dalam pikiran yang tidak haus, dan dalam hidup yang tidak dikendalikan oleh hal-hal di luar kendali. Dan kesederhanaan, dengan segala keheningannya, adalah jalan paling teguh menuju kekuatan itu. Poin ke-8, uji diri lewat hambatan. Hambatan dalam jalan justru menjadi jalan itu sendiri. Marcus Aurelius, kita hidup dalam zaman yang memuja kenyamanan. Semua hal diciptakan agar cepat, instan, dan bebas hambatan. Hambatan dipandang sebagai musuh yang harus disingkirkan. Rintangan dianggap sebagai kesalahan sistem. Tapi stoikisme, dengan kedalaman pandangannya yang jernih, mengajarkan sesuatu yang berlawanan. Hambatan bukan musuh perjalanan, tetapi bagian dari perjalanan itu sendiri. Bahkan lebih dari itu, hambatan adalah guru terbaik untuk menempa jiwa di mata orang biasa. Hambatan adalah alasan untuk menyerah. Tapi bagi seorang stoik, hambatan adalah panggung untuk menunjukkan kekuatan. Setiap tantangan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan kesempatan untuk menguji karakter, menajamkan akal, dan memperkuat keberanian. Epictetus berkata, kesulitan menunjukkan siapa dirimu. Ketika segala sesuatu berjalan lancar, siapapun bisa terlihat kuat, tenang, dan bijak. Tapi ketika badai datang, itulah saat watak asli kita terungkap. Apakah kita akan runtuh, atau justru berdiri lebih kokoh? Kita tidak bisa memilih dunia yang bebas dari kesulitan, tapi kita bisa memilih sikap terhadapnya. Dan stoikisme mengajak kita melihat setiap hambatan sebagai latihan bagi keteguhan jiwa. Karena tanpa hambatan, kita akan menjadi lembek. Tanpa tantangan, kita akan terlena dalam ilusi kestabilan. Seperti pedang yang tidak pernah diasah, tidak akan tajam. Demikian pula jiwa yang tidak pernah diuji, tidak akan dewasa. Marcus Aurelius mengingatkan, apapun yang menghalangimu dari tindakan yang benar, justru mengarahkannya. Apapun yang menghalangimu dari jalanmu, justru menjadi jalan. Dalam satu kalimat itu terkandung filsafat hidup yang dalam, bahwa rintangan bukan penghalang tujuan, rintanganlah yang membentuk tujuan.
Kita tidak menjadi kuat karena segalanya mudah, tapi karena kita terus melangkah meski semuanya sulit. Terkadang kita bertanya, mengapa hidup ini berat? Tapi Stoik tidak mengeluh. Ia bertanya, apa yang bisa kulatih dari beban ini? Ketika hati disakiti, ia melatih kesabaran. Ketika rencana gagal, ia melatih kerendahan hati. Ketika kehilangan datang, ia melatih keikhlasan. Semuanya adalah bagian dari pelatihan batin yang tak ternilai. Lihatlah alam. Pohon yang tumbuh di tempat berbatu akan memiliki akar yang lebih dalam. Sungai yang melawan bebatuan akan menemukan jalannya. Demikian pula manusia. Semakin besar hambatan yang kita hadapi, semakin dalam fondasi yang kita bangun. Dan semakin sabar kita menjalaninya, semakin kuat pula karakter yang terbentuk. Namun, ujian ini tidak selalu datang dari luar. Kadang hambatan terbesar adalah dari dalam. Rasa takut, rasa malas, keinginan untuk menyerah. Maka stoikisme juga mengajarkan keberanian untuk mengatasi diri sendiri. Melawan kebiasaan buruk, mendisiplinkan pikiran, menundukkan ego. Semua itu adalah bentuk ujian yang jauh lebih berat daripada sekadar mengatasi dunia luar. Ketika hambatan datang, kita punya dua pilihan. Menjadi korban atau menjadi pejuang. Menjadi orang yang melihat kesulitan sebagai akhir, atau orang yang melihatnya sebagai awal dari pendewasaan. Stoikisme mengajarkan pilihan kedua. Ia tidak menawarkan jalan pintas, tapi jalan yang kokoh. Ia tidak menjanjikan kenyamanan, tapi menjanjikan kemerdekaan batin. Filsuf Seneca menulis, orang yang belum pernah diuji oleh kesulitan belum bisa disebut kuat. Ia seperti pelaut yang belum pernah menghadapi badai. Maka, ketika badai datang, jangan berharap itu cepat berlalu. Harapkan agar engkau menjadi lebih tangguh. Jangan minta beban itu diangkat. Mintalah bahu yang lebih kuat. Itulah keberanian sejati. Bukan keberanian yang tampak di permukaan, tapi keteguhan yang tumbuh dayam-dayam dalam keheningan hati. Keberanian untuk tidak lari. Keberanian untuk tidak menyut. Keberanian untuk berkata, ini berat, tapi aku akan bertahan. Sebab pada akhirnya, hidup ini bukan tentang bagaimana kita menghindari hambatan, melainkan tentang bagaimana kita menanggapi setiap hambatan yang tak terhindarkan. Dan dalam proses itulah, kita tidak hanya melewati hidup, kita tumbuh, kita berubah, dan kita menjadi manusia yang lebih utuh. Poin ke-9. Bangun jiwa yang mandiri. Orang bebas adalah dia yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak tunduk pada dorongan, tidak dikendalikan oleh ketakutan, dan tidak dijajah oleh keinginan. Seneca, ada satu kemerdekaan yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Ia tidak tergantung pada kekuasaan, kekayaan, atau status sosial. Bahkan jika tubuhmu dipenjara, pintu itu tetap bisa terbuka. Itulah kemerdekaan batin. Kemampuan untuk berdiri tegak sebagai pribadi yang utuh dan tak tergoyahkan oleh dunia luar. Inilah inti dari pelajaran ke-9 dalam filsafat Stoik. Bangun jiwa yang mandiri. Apa yang dimaksud dengan jiwa mandiri? Ia bukan sekadar tidak bergantung pada orang lain secara fisik. Jiwa yang mandiri adalah jiwa yang tidak meletakkan kebahagiaan, kedamaian, dan nilai dirinya pada hal-hal yang berada di luar kendalinya. Ia tidak menunggu pengakuan untuk merasa. Berarti, ia tidak menggantungkan ketenangan pada sikap orang lain. Ia tidak menjadikan kekayaan, jabatan, atau pujian sebagai bahan bakar jiwanya. Epictetus, seorang stoik yang pernah menjadi budak, mengajarkan, tidak ada yang bisa memperbudak manusia yang pikirannya merdeka, betapa dalam maknanya. Selama kita masih bergantung secara emosional pada dunia luar untuk merasa utuh, kita belum benar-benar bebas. Kita menjadi seperti kapal yang dikendalikan angin, terombang-ambing oleh perubahan, reaksi orang lain, atau situasi yang tak bisa kita kendalikan. Maka langkah pertama dalam membangun jiwa mandiri adalah kenali batas kendalimu. Filsafat Stoik sangat menekankan dikotomi kendali, bahwa ada hal-hal yang sepenuhnya berada dalam kuasa kita, dan ada hal-hal yang tidak. Pikiran, niat, keputusan, dan sikap kita adalah wilayah kekuasaan batin. Sedangkan hasil, penilaian orang, perubahan nasib adalah di luar kuasa. Dan jiwa yang mandiri hanya menggantungkan ketenangan pada yang berada dalam kuasanya sendiri. Manusia yang tidak mandiri jiwanya akan hidup dalam ketergantungan yang halus, tapi mematikan. Ia merasa gelisah ketika tidak diperhatikan. Ia rendah diri ketika tidak dipuji. Ia merasa hidupnya gagal hanya karena standar orang lain tidak terpenuhi. Padahal, nilai hidup bukan ditentukan dari luar, tapi dari dalam. Kita tidak hidup untuk menyenangkan dunia. Kita hidup untuk berjalan selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini benar. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, lakukanlah yang benar,
Sisanya, biarlah terjadi sesuai kehendak alam. Kalimat ini adalah fondasi dari kemandirian jiwa. Ia mengajarkan kita untuk bertindak dengan integritas, tapi menyerahkan hasilnya kepada takdir. Karena jika kita hanya tenang ketika segala sesuatu berjalan sesuai keinginan, itu bukan ketenangan sejati. Itu ketenangan yang rapuh. Jiwa yang mandiri juga tidak anti terhadap bantuan atau kerjasama. Tapi ia tidak menjadikan orang lain sebagai poros utama hidupnya. Ia bisa mencintai tanpa melekat. Ia bisa membantu tanpa ingin dihormati. Ia bisa hidup di tengah masyarakat tanpa kehilangan jati dirinya. Inilah kemerdekaan sejati. Mampu hadir, tapi tidak terikat. Dan tentu, membangun kemandirian batin adalah proses. Ia bukan hasil dari satu keputusan besar, tapi dari latihan harian. Setiap kali kita menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap omongan orang, kita sedang melatih Kim. Setiap kali kita bertahan dalam ketenangan saat hal yang tak diinginkan terjadi, kita sedang memperkuat fondasi jiwa. Setiap kali kita bersikap baik tanpa menunggu balasan, kita sedang menyatakan, aku cukup dengan menjadi seperti ini. Kesadaran seperti inilah yang akan membebaskan kita dari penderitaan yang tidak perlu. Sebab, banyak dari penderitaan kita bukan datang dari apa yang benar-benar terjadi, melainkan dari ekspektasi, perbandingan, dan penilaian yang kita serap dari luar. Jiwa yang mandiri tidak menolak dunia, tapi tidak menjadikan dunia sebagai penentu kebahagiaan. Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk menjadi seperti orang lain, menjadi pribadi yang utuh dan merdeka adalah tindakan revolusioner. Ketika orang lain sibuk menciptakan citra, jiwa yang mandiri justru menciptakan keheningan batin. Ketika dunia ribut tentang pencapaian, jiwa yang merdeka tenang dalam kebaikan. Bangunlah jiwa yang mandiri, bukan untuk menjadi keras kepala, tapi untuk menjadi teguh. Bukan untuk menutup diri, tapi agar tidak mudah runtuh. Sebab dunia akan selalu berubah, tapi ketika jiwa kita kokoh dari dalam, kita tidak akan goyah. Dan dalam keteguhan itu, kita menemukan kekuatan terbesar, menjadi manusia yang bebas, dalam artian yang paling sejati. Point 10. Jalani hidup dengan kebajikan, bukan ketakutan. Jangan lakukan apapun karena takut, dan jangan tinggalkan kebajikan hanya karena resikonya menakutkan. Senandika filsafat. Kita seringkali tidak sadar bahwa banyak keputusan dalam hidup kita diambil bukan karena dorongan nilai, melainkan karena ketakutan. Takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, takut tidak dianggap, dan tanpa disadari, hidup kita perlahan dibentuk oleh rasa gentar, bukan oleh keberanian untuk bertindak berdasarkan prinsip. Filsafat Stoik dengan tegas menawarkan jalan berbeda. Jalani hidup dengan kebajikan, bukan dengan ketakutan. Bagi para Stoik, kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Segala hal lain, kesehatan, kekayaan, reputasi, bahkan umur panjang, adalah hal-hal netral yang tidak menentukan nilai seseorang. Yang menjadikan hidup berarti bukan seberapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Dan ukuran itu hanya bisa ditentukan oleh satu hal. Apakah kita hidup selaras dengan kebajikan atau tidak? Kebajikan dalam Stoikisme bukan sekadar tindakan baik yang bersifat moral di mata masyarakat. Kebajikan adalah kehidupan yang dijalani dengan akal sehat, reason, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Ia adalah keselarasan antara pikiran, perbuatan, dan prinsip. Ia adalah keberanian untuk memilih jalan yang benar meskipun sunyi, sulit, dan penuh resiko. Seringkali kita tahu apa yang benar, tapi tidak melakukannya. Mengapa? Karena takut. Kita tahu kita harus bersuara ketika melihat ketidakadilan, tapi takut dikucilkan. Kita tahu kita harus jujur dalam bekerja, tapi takut kehilangan peluang. Kita tahu kita harus meninggalkan hubungan yang toksik, tapi takut sendiri. Kita tahu kita harus hidup lebih jujur terhadap diri sendiri, tapi takut dunia menolak. Maka kita memilih aman. Kita diam. Kita bersembunyi. Kita menunda. Tapi adakah kehidupan yang benar-benar aman bila ia dibangun di atas pengkhianatan terhadap hati? Stoikisme mengajarkan bahwa rasa takut adalah ilusi yang tumbuh dari penilaian kita sendiri. Epictetus berkata, manusia tidak terganggu oleh hal-hal di luar dirinya, melainkan oleh pendapatnya tentang hal-hal itu. Ketakutan bukan berasal dari dunia, tapi dari pikiran kita yang melebih-lebihkan resiko dan meremehkan kapasitas diri. Dan semakin kita menuruti ketakutan, semakin kita menjauh dari kehidupan yang bermakna. Jiwa yang berani bukanlah jiwa yang tidak takut sama sekali, melainkan jiwa yang tetap memilih untuk berjalan dalam nilai, meski ketakutan ada di sana. Ia tahu bahwa keberanian bukan absennya rasa takut, tapi kemampuan untuk bertindak
meski takut. Ia tahu bahwa hidup yang layak dijalani adalah hidup yang dituntun oleh akal sehat dan prinsip, bukan oleh naluri untuk lari dari rasa sakit. Kebajikan mengangkat manusia. Ia membuat kita tegak, bahkan ketika dunia menekan. Ia memberi arah ketika segalanya tidak pasti. Ia adalah jangkar batin yang menahan kita dari terbawa arus mode, opini, dan tekanan sosial. Ketika semua orang memilih jalur cepat, orang yang hidup dalam kebajikan tetap setia pada proses. Ketika semua orang memilih jalan pintas, ia memilih jujur. Ketika semua orang takut kehilangan citra, ia menjaga integritas. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jika itu adalah pekerjaan seorang manusia, dan itu adalah pekerjaan yang baik, maka jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan. Lecoq, dalam kalimat ini terkandung semangat stoik yang agung. Lakukan kebaikan bukan karena ditonton, bukan karena dipuji, tapi karena itu benar. Dan ketika hidup dijalani dengan orientasi kebajikan, kita akan mengalami kebebasan yang dalam, bebas dari kecemasan untuk tampil sempurna, bebas dari keharusan untuk menyenangkan semua orang, bebas dari obsesi untuk selalu menang. Karena kita tahu, ukuran keberhasilan kita bukanlah sukses dalam arti dunia, tapi setia dalam prinsip. Ketakutan membuat kita kecil, tapi kebajikan membesarkan hati kita. Ketakutan membungkam suara hati, tapi kebajikan menuntun kita kembali ke arah yang benar. Maka jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh ketakutan yang tak berdasar. Jangan biarkan rasa cemas menghentikanmu dari mengatakan kebenaran, melakukan yang baik, atau memilih jalan yang sulit tapi luhur. Hiduplah dengan keberanian moral, dengan integritas yang tidak goyah, dengan keteguhan yang tidak menjual diri hanya demi rasa aman. Karena hanya itulah hidup yang layak dijalani. Hidup yang mengakar dalam kebajikan, bukan dalam ketakutan. Dan akhirnya, setelah kita menapaki satu persatu pelajaran yang ditawarkan oleh para filsuf stoik, dari keberanian menerima alam sebagaimana adanya, hingga kekuatan untuk menjalani hidup berdasarkan kebajikan, bukan ketakutan, maka tibalah kita pada satu kesadaran yang mendalam, bahwa hidup ini tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar, melainkan oleh bagaimana kita menanggapi dunia di dalam, bahwa ketenangan tidak datang dari hal-hal besar, tetapi dari keteguhan dalam hal-hal sederhana, bahwa kebebasan sejati bukanlah ketiadaan batas, melainkan kemampuan untuk berdiri teguh atas nilai, meski dunia terus berguncang. Stoikisme bukan filsafat yang lahir di ruang nyaman, ia lahir dari medan ujian, di tengah perang, pengkhianatan, pengasingan, bahkan kematian. Tapi dari dalam semua itu, para stoik tidak kehilangan kejernihan pandangan mereka. Justru di sanalah mereka menemukan satu bentuk kekuatan yang paling murni, keteguhan jiwa. Hari ini, kita mungkin tak lagi hidup dalam forum Romawi atau agora Yunani, tapi tantangan tetap sama. Kita diuji oleh rasa takut, oleh tekanan sosial, oleh keinginan yang tak kunjung reda. Dunia berubah, tapi jiwa manusia tetap membutuhkan satu hal yang sama. Arah yang kokoh, yang tak tergantung pada musim atau mode zaman. Dan stoikisme menawarkan itu, sebuah kompas batin untuk menjalani hidup dengan tenang, berani, dan merdeka. Jika pelajaran-pelajaran ini telah menyentuh satu titik di dalam hatimu, membuka ruang untuk berpikir, berefleksi, dan mungkin mulai berubah, maka izinkan aku mengajakmu untuk melanjutkan perjalanan ini bersama. Bergabunglah dalam kanal Senandika Filsafat di sini. Kita tidak berburu sensasi. Kita tidak menawarkan solusi instan, tapi kita menyelami, perlahan, tenang, mendalam segala hal yang menyentuh jiwa. Stoikisme, ketenangan, makna hidup, dan seni menjadi manusia yang utuh. Dukung dengan subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan jika menurutmu konten ini layak menemani perjalanan batin orang lain. Setiap pekan akan hadir refleksi baru, narasi filosofis, dan pemikiran mendalam yang bisa menuntunmu kembali pada inti, menjadi manusia yang sadar, jernih, dan merdeka dari dalam. Karena di dunia yang riuh, Senandika adalah suara yang tenang. Dan dalam kesunyian itulah, filsafat menyapa.